Profesor Winarno, ada yang mungkin perlu ditambahkan? Saya rasa beberapa hal yang tadi diutarakan mengenai produk baru yang tidak usah berasal dari Jawa itu mengenai empek-empek. Empek-empek ini adalah suatu teknologi yang karena pembuatannya juga melibatkan banyak protein-protein ikan yang sehat, kadang-kadang juga dengan telur, dan menurut pendapat saya dan ada banyak jenisnya. Indonesia harus mempelajari secara dalam mengenai empek-empek ini, dan menurut pendapat saya potensi sebagai bahan ekspor suatu ketika itu menjadi sangat besar. Karena itu para ahli teknologi pangan mestinya juga membalikkan diri bagaimana kita bisa menyentuhkan teknologi ke dalam makanan-makanan tradisional. Yang saya maksud makanan tradisional itu ialah makanan meal, snack maupun drinks ke dalam suatu teknologi, misalkan dengan yang sudah ada itu sekarang, misalkan gula asem gitu ya, dalam suatu Tetra Pak yang bisa diekspor ke luar negeri. Mungkin juga asam kunyit, apa aja yang minuman-minuman kayak begini ini luar biasa. Indonesia itu terdiri dari lebih dari 360 suku bangsa, masing-masing mempunyai makanan tradisional sendiri, dan itulah mutiara-mutiara yang indah yang menurut pendapat saya harus digali dan dibikin nilai tambah ke dalamnya melalui sentuhan teknologi sehingga dia itu bisa mengglobal lah gitu. Itulah paling sedikit yang kita semua inginkan untuk meningkatkan citra makanan tradisional kita. Kembali tadi kepada masalah empek-empek misalnya ya, dengan semakin banyaknya industri empek-empek itu, artinya kan terjadi keragaman mutu gitu ya. Sampai saat ini mungkin Profesor Didi bisa menjelaskan, ada tidak usaha untuk membuat suatu standar gitu, bagaimana suatu produk yang baik, misalnya empek-empek, tempe atau apa dan yang lain-lain misalnya gitu. Sebetulnya keragaman mutu itu ada plusnya. Justru itu menjadi menjadi sangat beragam sehingga orang bisa mencari mana yang cocok buat yang bersangkutan. Cuma yang penting adalah tadi Pak Wen juga mengatakan adalah keamanan. Jadi dalam penyiapannya justru peningkatan keamanan yang harus ditekankan. Kalau saya kira keragaman itu justru menjadi khas dari masing-masing daerah. Saya setuju ini, karena kalau kita lihat misalkan keju-keju yang dijual itu variasinya bisa ratusan jenis, sehingga memberikan peluang kepada orang berdasarkan seleranya masing-masing bisa memilih. Jadi saya setuju sekali bahwa itu suatu plus. Karena itulah menurut pendapat saya makanan tradisional tidak perlu dijadikan satu menjadi makanan Indonesia, tapi biarlah bertumbuh seperti adanya, dan kemurnian ketradisionalnya ini yang menurut pendapat saya harus kita jaga sehingga itu lagi bervariasi kan, diversifikasi, bervariasi, sehingga yang penting ialah peningkatan keamanan, kebersihan dan kemudian mutu yang dijamin. Kalau bisa konsisten dalam mutu. Tidak bisa kita bikin hari ini lalu 2 minggu lagi berbeda. Itulah yang saya ingin menambahkan. Silakan. Di Jepang itu ada produk yang mirip empek-empek, yaitu kamaboko. Sekarang sudah banyak dijual di Indonesia. Nah, itu harus merupakan tantangan buat kita untuk bisa menyaingi produk kamaboko tersebut. Jadi saya kira empek-empek merupakan salah satu produk yang andal untuk dikembangkan. Pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita mengenai filosofi teknologi pangan dengan dua narasumber, yaitu Profesor Dr. Winarno dan Profesor Dr. Dedy Ferdias. Dapat kita simpulkan dari pembicaraan tadi bahwa makan itu bukanlah sekedar untuk kenyang, tapi dalam makan juga terkandung unsur-unsur seni, sebab makan itu juga bukan hanya kebutuhan raga, tapi juga kebutuhan rohani, kebutuhan batin. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat belajar.